Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas praktek perhitungan waktu sholat ya. Setelah kemarin kita bahas dasar hukum dan teori astronomi ya. Teman-teman, bahwa untuk perhitungan waktu sholat itu ada beberapa data yang harus kita miliki. Perlu kita ketahui. Yang pertama adalah lintang tempat dan bujur tempat ya. Lintang tempat bisa diambil di lintang dan bujur tempat bisa diambil di map atau di data-data koordinat bumi. Kemudian deklinasi matahari dan equation of time ini bisa diambil di data ephemeris ya. Kemudian tinggi matahari, koreksi waktu daerah, dan ikhtiyat ya. Ini data-data yang perlu diketahui. Jadi yang berkaitan dengan tempat itu adalah lintang dan bujur. Kemudian yang berkaitan dengan waktu itu adalah deklinasi dan equation of time. Kemudian ada komponen lain yaitu tinggi matahari, koreksi waktu daerah, dan ikhtiyat. Setelah itu, dari data yang sudah kita miliki, masukkan ke dalam sebuah rumus mencari sudut waktu ya. Mencari sudut waktu matahari dengan rumus cos T buka kurung min tan lintang kali deklinasi ditambah sin H tinggi matahari dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Hasil perhitungan daripada cos T itu kemudian diubah ke satuan jam dengan cara T dibagi 15. T yang sudah dihitung tadi dibagi 15 agar dia menjadi satuan jam. Kemudian data itu masukkan ke dalam rumus waktu sholat yaitu 12 itu adalah waktu meridian pas ya, waktu saat matahari berada di atas kulminasi. Kemudian ditambah atau dikurang T hasil tadi itu, hasil setelah dibagi 15 itu, kemudian ditambah ikhtiyat, kemudian dikurangi equation of time, kemudian ditambah atau dikurangi KWD. Kita lagi penjelasannya ini ya. Kemudian ikhtiyat itu antara 1 sampai 2 menit. Tambahan untuk ikhtiyat itu adalah untuk kehati-hatian ya, untuk mengcover suatu daerah di tempat yang akan kita hitung. Misalnya kita menghitung Nurul Jadid itu waktu sorenya dipakai untuk area Peton Keraksan mungkin gitu ya. Maka untuk mengcover wilayah itu menggunakan ikhtiyat yaitu 1 sampai 2 menit. Tapi di beberapa kitab klasik ilmu falak itu ikhtiyat menggunakan 5 menit. Nah, kemudian untuk menghitung waktu asar, maghrib, isya atau waktu sholat setelah duhur, nilai T menggunakan tambah atau nilai T ditambahkan sehingga rumusnya menjadi 12 ditambah T ditambah ikhtiyat yang tadi itu ya. Yang tadi itu kan T-nya tuh plus minus. Kalau plus itu dipakai untuk menghitung asar, maghrib, dan isya atau waktu setelah duhur, kemudian ditambah ikhtiyat. Nah, ini menjadi rumus waktu istiwa. Lalu kemudian diubah ke waktu daerah. Waktu daerah itu WIB, WITA, WIT ya. Jadi rumusnya WI waktu istiwa yang sudah kita dapat tadi dikurangi equation of time ditambah atau dikurangi KWD. KWD kalau misalnya minus maka dikurang, kalau KWD plus maka ditambah.
Kemudian untuk mencari waktu subuh, syuruk, duha, nilai T dikurang. Maksudnya kalau waktu sholat yang dihitung itu waktu sebelum duhur, maka T itu rumusnya dikurangkan. Ini contohnya. Jadi perbedaannya di sini. Jadi kalau sebelum duhur itu minus atau dikurangi gitu ya. Kemudian kalau di sini ini T-nya ditambah. Oke, setelah itu jadikan waktu daerah. WIB wita wid. WI waktu istiwa dikurangi equation of time ditambah atau dikurangi KWD. Nah, koreksi waktu daerah. Koreksi waktu daerah itu rumusnya bujur daerah itu WIB wita atau wid ya, dikurangi bujur tempat lalu dibagi 15. Jadi kalau memasukkan ke kalkulator itu harus buka kurung dulu, masukkan bujur daerahnya 105 untuk WIB dikurangi bujur tempat. Setelah itu buka kurung, setelah itu dibagi 15 ya. Kalau tidak menggunakan tanda kurung, maka BD dikurangi BT sama dengan dulu, baru dibagi 15. Nah kalau langsung buka kurung, BD bujur daerah dikurangi bujur tempat, kemudian tutup kurung dibagi 15. Kalau BT bujur tempatnya lebih besar daripada bujur daerah. Ingat, kalau BT bujur tempat Python misalnya lebih besar dari 105 atau bujur daerah, maka dia nanti nilainya min. Yang nilainya min, maka nanti di perhitungan rumusnya itu menggunakan min ya, tidak menggunakan plus. Tapi kalau BT bujur tempatnya itu lebih kecil daripada bujur daerah, misalnya di Aceh misalnya kan lebih kecil daripada 105, maka dia nanti nilainya plus ya. Bujur daerah 105, bujur tempatnya misalnya 100 misalnya atau 96 misalnya, maka nanti hasilnya plus karena bujur daerahnya lebih besar. Tapi kalau di daerah Jakarta ke timur sampai Banyuwangi itu bujur tempatnya lebih besar, jadi nanti nilainya min ya. Kalau min nanti masukkan min di rumus WI kurangi E kurangi KWD gitu istilahnya. Jadi kalau KWD nya hasilnya min maka dikurangi, kalau KWD nya plus maka di plus itu ditambah. Oke. Waktu sholat itu memiliki tinggi matahari yang berbeda-beda. Untuk waktu zuhur itu kita kasih 0 karena nggak perlu menggunakan T, karena T saat waktu zuhur itu 0 ya, nilai sudut T maksudnya. Kalau tinggi mataharinya H itu 90, cos 90 itu sama dengan 0 ya. Untuk tinggi asar itu mengikuti lintang dan deklinasi. Tingginya setiap hari berubah-ubah. Jadi rumusnya kotan H sama dengan buka kurung tan ZM ditambah 1. Apa itu ZM? ZM itu adalah lintang dikurangi deklinasi ya. Kalau hasilnya minus, maka minusnya diabsolutkan. Jadi sebelum masuk ke kotan H, ZM nya dikerjakan dulu. Jadi lintang dikurangi deklinasi, hasilnya nanti masukkan kotan H tan ZM. ZM masukkan nilai dari hasil lintang dikurangi deklinasi. Kemudian maghrib itu min 1 derajat, isya min 18 derajat, subuh min 20 derajat, duha 3,5 atau 30 menit, 3 derajat 30 menit.
Kenapa maghrib, isya dan subuh itu tinggi mataharinya min? Karena saat maghrib, isya dan subuh matahari berada di bawah ufuk. Jadi perhitungan tinggi matahari itu dimulai dari ufuk ya. Ufuk itu kan sudah kita jelaskan, yaitu batas antara permukaan bumi dan langit gitu ya. Jadi kalau ke atas nilainya plus, kalau ke bawah nilainya minus. Jadi gitu. Nah, selanjutnya kita praktek ya. Praktek masukkan ini ya. Oke. Kita akan coba menghitung waktu sholat pada tanggal 8 ya. 8 Juni. 8 Juni 2026 di daerah Python ya. Ini Python kita sudah punya koordinatnya ya. Python lintangnya min 7 42 menit 39 detik, kemudian bujurnya 113 derajat 29 menit 42 detik, bujur daerahnya 105 untuk WIB. Lalu equation of time-nya dapat dari mana? Sama deklinasinya kita lihat di data ephemeris. Nah, ini adalah data ephemeris. Anda cari 8 Juni ya. Nah, 8 Juni. Tuh. 8 Juni. Nah, kita ambil dulu pada jam 12 waktu setempat, waktu WIB ya, karena ini selisihnya 7 jam, maka 12 dikurangi 5 itu adalah jam 12 dikurangi 7 maka 5, maka deklinasinya diambil jam 5 ya. Jam 5 ya min plus ya 22 50 42. Ini adalah deklinasi, apren deklinasi. Kita masukkan di sini. Semoga bisa di copy. Kecil ya. Kita ketik saja. Oke. Kita ketik saja. 22 50 42. Kita tulis 22 derajat 50 ya. 50 menit 42 detik 42 detik ya. Kemudian equation of time-nya berapa? Yaitu 1 menit 0 detik. 1 menit 0 detik. Nah, cara nulisnya itu 1 menit 0 detik ya. Jadi 1 menit 0 detik. Jadi dia ditulis ini 0 jam 1 menit 0 detik gitu. Itu adalah equation of time. Nah, lalu karena di sini ada KWD yang harus dikerjakan. Ya, ini masukkan ya 113 ya, 113 derajat, kemudian ini ya nilai ini ya, nilai bujur ya. Kemudian 29. Nah, kok kecil ini ya. Saya copy aja. Ya. 29. Kemudian 42.
ya. Oke, 105 derajat dikurangi 113 derajat 29 menit kemudian 42 detik dibagi 15. Ya, kita buka kalkulatornya ya, saya pelan-pelan ya biar bisa diikuti. Oke, KWD-nya kita udah dapetin dulu ya. Jadi buka kurung, buka kurung 105 derajat dikurangi 113 derajat kemudian 29 menit 42 detik tutup kurung dibagi 15 sama dengan yaitu min 0 jam itu ya, 0 jam ini ya, 0 jam 33 menit 58,8 detik. Ini ya, min 0 jam 33 menit berapa tadi, 58,8 detik. Jadi itu adalah KWD koreksi waktu daerah untuk daerah Python. Udah kita punya nilai KWD. Nah, sekarang kita menghitung waktu duhur ya, menghitung waktu duhur. Karena menghitung waktu duhur itu enggak perlu menghitung sudut waktu T, maka tinggal masukkan saja waktu duhur. Rumusnya tadi kan 12 ditambah akhtiyat gitu aja ya, 0 ya, ini dimasukkan saja 0 kemudian 2 kemudian 0. Ini untuk waktu duhur di tanggal berapa saja kalau ihtiyatnya begini. Jadi ini 12 ditambah 0 jam 2 menit 0 detik, tinggal tulis berapa, tidak perlu kalkulator. 12 kemudian 2 kemudian 0. Sudah, ini adalah waktu duhurnya untuk jam istiwa. Nah, lalu untuk waktu daerahnya, waktu duhurnya bagaimana? Yaitu 12 ini, 12 2 menit ini dikurang equation of time sama KWD. Ini ya, equation of time-nya kan ini. Ya. Ini 010 ini. Dikurangi ini. Nah, perhatikan equation of time-nya tadi minus apa plus? Ya, ini plus ya. Equation of time-nya plus. Kemudian karena KWD-nya ini minus, ya hasil KWD-nya minus, maka ini ambil aja minus ya. Ya. Ini dikurangi ya. Oke. Oke, gitu ya. Nah, ini kemudian dihitung. Ya, dihitung. Jadi 12 jam 2 menit 0 detik dikurangi, karena equation of time-nya plus maka dia langsung ya, dikurangi 0 jam 1 menit 0 detik, kemudian KWD-nya min 0 jam 33 menit
58,8 detik sama dengan. Ini adalah waktu zuhur pada tanggal 8 Juni. Masukkan 11.27 1,2 ya. 11.27 1,2 Oke. Jadi waktu zuhur untuk waktu istiwanya adalah 12.02 menit. Untuk waktu WIB nya 11.27 1,2. Tapi dalam beberapa kalender itu ditulis sampai menitnya saja. Makanya tadi itu kemenangan itu antara 1 sampai 2 menit kan. Jadi ikhtiarnya menghilangi 1 detik kalau ini. Jadi langsung tulis 11.27 gitu ya. 12.2 agar kolomnya enggak terlalu lebar. Tapi di sini kita tulis lengkap ya. Jadi ini adalah perhitungan waktu zuhur. Baik, untuk waktu asar dan seterusnya kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.